saudara kita dari Jawa Timur, jadi menjodohkan burung jalak kebo sama jalak suren. Nah, keluarnya katanya kedua burung itu sebelum dimasukkan ke dalam kandang tangkar itu sudah rukun dan terlihat. Sebelum lanjut, alangkah baiknya subscribe dulu channel Sukambi ya guys. Halo teman-teman, saya lagi ngejemur burung. Jadi tiap pagi saya selalu rutin ngejemur burung sambil ngedengerin ocehan-ocehan suara burung. Ada murai batu, ada jalak suren, dan juga dalam kandang apiari itu juga masih banyak isinya kayak gladek batu segala macam itu. Jadi ngedengerin ocehannya enak sekali teman-teman. Tuh saya lagi ngejemur burung, ada 6 ekor murai batu tuh, 6 ekor murai batu, lalu 2 ekor jalak suren teman-teman. Nah tuh kan contoh kandang ombyokan atau kandang perjodohan punya saya teman-teman. Jadi kalau pagi seperti ini sudah hampir jam 9, jam 8.30 ini. Jadi itu masih kepanasan kandang ombyokannya itu. Jadi hampir separuh lebih ke bawah itu masih kepanasan. Sama ini teman-teman, kita sedikit mau bahas tentang menjodohkan burung yang bermasalah. Kemarin ada yang menanyakan, minta tipsnya ngejodohin burung jalak kebo dan jalak suren. Beliaunya ini saudara kita dari Jawa Timur, jadi menjodohkan burung jalak kebo sama jalak suren. Nah, keluarnya katanya kedua burung itu sebelum dimasukkan ke dalam kandang tangkar itu sudah rukun dan terlihat jodoh. Namun setelah dimasukkan ke dalam kandang tangkar, yang satu dikejar-kejar bahkan diinjek gitu katanya. Nah, tapi saya agak herannya kok itu yang galak malah yang jalak surennya. Menurut saya itu mungkin tua yang jalak suren terlalu jauh teman-teman. Bedanya itu terlalu jauh gitu. Karena kalau usia sejajar harusnya itu yang lebih galak dan yang menang itu jalak kebo. Karena fisiknya aja jauh berbeda. Coba kita ulas lagi penyampaian-penyampaian saya yang dulu kalau ngejodohin burung dengan bijian, maksudnya nggak diobyokkan seperti punya saya ini gitu loh. Misalnya ngejodohin antara satu burung dan satu burung, apalagi rencana disilang atau di poligami misalnya. Caranya emang sedikit agak rumit teman-teman. Menurut pengalaman saya, kalau yang selalu banyak berhasilnya itu satu, kedua burung itu sangat mapan dan siap. Artinya mapan itu ya usianya mapan, persiapannya keadaannya benar-benar mapan. Jadi ketika dijodohkan memang sudah layak dan siap gitu loh. Usia juga mapan dan siap, dan kalau bisa usahakan lebih dewasa yang jantan. Itu sering saya sampaikan seperti itu dulu. Nah, kalau sudah mendapat burung yang mau kita jodohkan, kriterianya itu seperti yang saya sampaikan di awal, lalu ditempel. Nah, seperti ini misalnya contohnya kayak yang jemur burung itu. Jadi satu burung ditaruh kurungan yang satunya, dan satu burung lagi ditaruh kurungan yang satunya. Namun selalu ditempel, alias dijejer terus teman-teman. Setiap hari selalu dijejer terus, lalu dilihat perkembangannya. Pertama-tama yang perlu kita perhatikan nampak kerukunannya. Kalau sudah nampak rukun, berarti ada harapan cepat jodoh. Nah, kalau misalnya jalak suren itu biasanya kalau jodoh pasti ditandai dengan kreasi gitu. Nah, kalau sudah terlihat kreasi berarti sudah jodoh. Nah, ketika memasukkan ke dalam kandang tangkar itu, usahakan yang betina dulu. Itu kalau ngejodohin burung misalnya usianya sama atau sejajar, lebih dewasa yang jantan ya teman-teman. Jadi masukkan yang betina dulu ke dalam kandang tangkar selama kurang lebih 3 hari teman-teman.
Lalu yang jantan itu didekatkan di dekat kandang tangkar, misalnya dicentelin di depannya gitu. Pokoknya terlihat dan kedengaran suaranya itu. Nah, setelah 3 hari yang betina itu sudah ada di dalam kandang tangkar, baru yang jantannya itu setelah 3 hari dimasukkan juga gitu. Dan itu juga diperhatikan selama 3 hari ke depan selama menyatuin burung itu ya teman-teman ya. Jadi mesti diperhatikan seperti itu. Selama 3 hari ke depan aman, rukun, nah itu sudah aman teman-teman. Tinggal nunggu saja perkembangannya. Ya enggak selalu mulus, misalnya langsung unjal, langsung nelor itu ya belum tentu semulus itu teman-teman. Masih banyak masalah-masalah lain yang kemungkinan terjadi gitu teman-teman. Jadi ya mesti sabar, ngejoin burung itu mesti sabar, teliti gitu. Nah, kalau kasus seperti saudara kita dari Jawa Timur tentang ngejodohin burung jalak kebo dan jalak suren, yang mana itu yang burung jalak kebonya malah yang diserang, yang alias yang kalah, itu menurut saya kemungkinan besar itu lebih dewasa atau lebih tua yang jalak suren, dan kemungkinan besar selisihnya bedanya usia terlalu jauh. Nah, saran yang pertama, kalau bisa usahakan cari yang lebih tua yang dewasa teman-teman. Kalau ngejodohin burung minimal ya setara lah, sejajar gitu usianya. Tapi kalau memang mau eksperimen, coba-coba terus, karena dengan alasan adanya itu, ya saran saya yang terakhir gini, itu kan sudah ketahuan yang kalah yang jalak kebo. Masukkan dulu ke dalam kandang tangkar yang kalah. Jadi yang kalah yang mana? Itu dimasukkan dulu ke dalam kandang tangkar selama kurang lebih 3 hari. Bahkan kalau ternyata itu terlihat yang satunya ganas sekali misalnya, jadi paling enggak ya 5 hari sampai seminggu. Itu jadi yang kalah dimasukkan dulu ke dalam kandang tangkar ya teman-teman. Jadi selama seminggu lah maksimal. Baru nanti yang galak itu disusulin setelah 1 minggu yang kalah berada di dalam kandang tangkar. Itu teman-teman. Nah, kalau sudah terlanjur dimasukkan masih berantem lagi, sudah kita perlakukan seperti itu berantem lagi, ya sudah biarkan, nggak usah ditangkap lagi. Cuma kita harus bisa menanganin, yaitu yang galak atau yang suka nakal itu disemprot pakai air sampai basah kuyup. Tapi yang menang ya teman-teman, yang galak ya, yang suka ngejar-ngejar, itu disemprot pakai air sampai basah kuyup. Itu. Jadi nanti selalu diulang-ulang seperti itu. Kalau misalnya galak lagi, semprot lagi, galak lagi, ngejar-ngejar lagi, semprot lagi gitu. Memang agak memakan ini ya teman-teman, memakan pikiran dan tenaga. Namun ya bagaimana lagi? Memang kalau ngejodohin burung itu, kalau nggak mapan, nggak siap, usianya nggak setara, apalagi ini kita mencoba-coba untuk misalnya 1 poligami, kedua kawin silang, misalnya kita jodohkan silang gitu, itu kan nggak mudah. Jadi memang harus memakan pikiran dan tenaga ya teman-teman. Itu. Jadi saran saya yang kalah masukkan dulu ke dalam kandang tangkar selama 1 minggu. Dan yang menang itu juga dideketin di sekitar kandang itu. Setelah dapat 1 minggu yang kalah di dalam kandang tangkar, baru yang menang atau yang galak itu disusulin. Tapi tetap dipantau dan diperhatikan. Bila mana masih galak lagi, terjadi kejar-kejaran, yang ngejar atau yang menang atau yang galak disemprot pakai air sampai basah kuyup. Begitu lakukan seperti itu berulang-ulang. Oke teman-teman, mudah-mudahan berhasil dengan tip atau cara-cara yang saya sampaikan ini, karena pengalaman saya ya seperti itu. Kalau ngejodohin burung, jika terjadi masalah, saya melakukannya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, salam lestari, salam paseduluran.